warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu Guru sekalian, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Esa atas karunia-Nya kita diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif SD Invest Timika 4 oleh Ibu Tasturi Elmawah dari SPD sebagai DPG Angkatan 10 Kabupaten Mimika. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu sekalian, kita awali sebagai insan yang beragama, insan beriman. Mari sama-sama kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Kami minta kepada Bapak Fransisco Assisi untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Pak Assisi kami persilahkan. Kegiatan ini marilah kita melakukan sikap kita berdoa agar kegiatan kita pada siang hari ini dapat berkenan dan menjadi berguna bagi kita sekalian. Saya akan berdoa dengan ajaran agama Katolik. Teman-teman boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pujilah syukur kehadirat Tuhan atas rahmat dan berkat serta lindungan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami guru-guru akan mengikuti kegiatan dan dibawakan oleh kami di STT. Semoga materi yang akan dibawakan itu dapat bermanfaat dan bagi kami guru-guru yang akan mengikuti ini, sehingga materi ini kami terapkan dalam kegiatan proses belajar mengajar di dalam kesempatan ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan peran Kristus Tuhan kami. Amin. Di acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Ada Bapak Andi, silakan. Dan di dalam kegiatan pada saat ini pastinya bahwa diharapkan Bapak Ibu guru akan berkontribusi. Apa itu budaya positif yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di setiap jenjang kelas Bapak Ibu semua di dalam proses belajar dan mengajar. Ya. Di dalamnya itu kalau kita mau ulas banyak hal-hal yang akan dipelajari di sini. Tetapi nanti pada kesempatan ini nanti pada saat diskusi nanti Bapak Ibu guru akan berkontribusi menyatukan materi yang Ibu Tastuti telah dapatkan dan pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu guru lakukan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah disatukan akan menjadi suatu kekuatan bagi kita secara bersama-sama. Dan di dalam melaksanakan hal ini tentang budaya positif bukan hanya ditujukan kepada satu oknum atau oknum-oknum tertentu, tetapi akan berdampak kepada kita semua. Bagaimana kita membangun komunikasi, menerapkan tentang budaya positif ini di dalam lingkup kita sebagai tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan juga terhadap peserta didik kita. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi saya mengharapkan kontribusi dari Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan hasil yang diharapkan oleh saudara kita ini, Ibu Tastuti, materi yang telah didapatkan diimbaskan kepada kita, Bapak Ibu guru mengerti tentang teoritisnya, lalu Bapak Ibu guru berperan memberikan masukan tentang apa yang sudah dilakukan di dalam kelas, disinkronkan. Oh ternyata ini yang dimaksud dengan budaya positif. Kiranya itu yang saya bisa sampaikan
Sekali lagi bahwa saya sangat mengharapkan Bapak Ibu guru memperhatikan dengan baik. Semoga kedepannya ibu-ibu guru yang masih muda-muda ini kedepannya akan bergabung di guru penggerak angkatan-angkatan berikutnya. Baiklah, kali ini saya akan mulai, yaitu kegiatan ini merupakan tugas kami pada pendidikan guru penggerak, yaitu di akhir modul 1 mengenai budaya positif. Nah, pada budaya positif ini saya diwajibkan untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru yang sasarannya adalah semua guru kelas dan semua warga yang berada di SD Impres Timika 4 ini. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum kegiatan ini dimulai, masih semangat ya? Masih semangat? Oke, supaya semangatnya lebih bagus lagi, saya minta untuk berdiri. Ya, berdiri sebentar. Yang tidak ada pasangannya boleh mendekat dengan sesama rekan yang lain, boleh saling mendekat. Ya, boleh saling mendekat. Nggak harus dua-dua, cuma boleh mau 3, mau 4, mau 5. Ini aneh saya, karena hanya mendengarkan sedikit saya omong kosong saja. Saya minta tangannya Bapak Ibu yang sebelah kiri itu begini, yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan begini. Oke, semuanya sudah seperti ini ya. Nanti ini sebetulnya kalau melingkar lebih bagus, tapi begini saja nggak apa-apa. Nanti saya akan mengucapkan beberapa kalimat. Kalau saya menyebut nama Murni, saya sudah Murni karena paling tinggi. Silahkan nanti yang tangan kanan ini tangkap jarinya teman. Kalau saya bicara Murni, kalau Bu Murni di sebelah kanannya yang ditangkap, kalau nggak ada ya nggak usah. Ya, nggak boleh. Nah, berarti Bu Epi yang pegang. Nah, yang tangkap. Nanti yang punya jari usahakan menghindar. Ya. Oke? Siap ya? Konsentrasi. Pada hari Sabtu saya pergi ke pasar. Ternyata di tengah jalan saya ketemu sama Bu Murni yang cantik. Siapa yang ketangkap? Ya, ternyata ada yang ketangkap. Oke, boleh dilepas karena saya mau lanjut cerita. Belum satu paragraf. Bu Murni tidak sendirian. Bu Murni tidak sendirian. Tadi ya sudah dilepas ya, tidak sendirian. Dia dengan suaminya pergi untuk membeli buah apel karena apel adalah kesukaan dari anaknya Bu Murni. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan semuanya. Pada materi yang pertama yaitu mengenai pembelajaran paradigma baru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita patut bersyukur bahwa sekolah kita ini salah satu termasuk dalam sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak itu adalah wadah untuk mendorong semua guru-gurunya untuk bisa mengembangkan diri. Jadi untuk bisa terus berusaha memberikan sesuatu yang baik kepada anak. Jadi ini salah satu yang saya syukuri. Kenapa saya bisa masuk ke CGP ini? Salah satunya adalah bahwa saya sudah dapat 1 poin plus, sekolah sangat mendukung. Mau tidak mau sekolah harus mendukung. Itu yang sudah saya rasakan, dan ini saya merasa satu langkah lebih maju dibandingkan teman-teman yang lain yang sekolahnya itu belum masuk guru penggerak dan
masih minim tentang pengetahuan tentang paradigma baru ini. Jadi pada pembelajaran paradigma baru ini, pembelajaran yang dilaksanakan ini berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk dapat berperilaku dengan baik, dengan menghargai hak-hak anak, yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang, mendapat perlindungan dari kekerasan dan partisipasi dalam pembelajaran mereka. Jadi anak itu juga butuh perhatian ya Bapak Ibu. Nah, pendekatan disiplin positif ini adalah cara guru yang memberikan dampak dan pengaruh positif pada murid. Nah, ini kemarin kita juga sudah bahas pada visi misi. Bagaimana cara kita mengimplementasikan pendekatan disiplin positif? Intinya adalah dimulai dari diri sendiri, dari kita sebagai guru. Ya, dari kita sebagai guru, sebagai tauladan. Karena apa? Kita ini sebagai guru, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita ini bukan hanya penyampai materi Bapak Ibu, tapi kita harus bisa menuntun anak. Menuntun kemana? Menuntun kepada hal-hal yang lebih baik, menuntun kepada seorang murid yang bisa tumbuh kembang dan bisa terjun langsung ke masyarakat. Bagaimana dia bisa diterima di integritas. Yang kedua, murid menjadi lebih bertanggung jawab atau memikul tanggung jawab tanpa disuruh lagi. Kemudian yang keempat, murid mempunyai pola hidup yang teratur. Yang kelima yaitu murid dapat mengelola waktu mereka yang dimiliki dengan baik. Kenapa? Karena sekarang kita akan masuk bahas tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi yang di depan disinggung, ada motivasi eksternal dan internal. Eksternal itu sama dengan ekstrinsik, yang internal adalah sama saja dengan intrinsik. Eksternal, motivasi apa itu? Nah, biasanya seseorang melakukan sesuatu ajaran atau misalkan melaksanakan disiplin mengenai kehadiran ke sekolah misalkan. Dari eksternal itu biasanya saya harus datang pagi. Nanti kalau kepala sekolah lihat saya tidak datang pagi, itu aduh saya malu hati. Nah, ini berarti kalimat seperti ini timbul dalam dirinya itu merupakan motivasi, kira-kira motivasi dari dalam atau dari luar itu Bapak Ibu? Dari dalam atau dari luar? Yakin Pak, dari dalam. Karena saya masuk Tempo itu karena malu kalau dilihat kepala sekolah. Luar dalam. Luar biasa, luar dalam. Kemudian ya, jadi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, itu kan sudah merasa tidak nyaman kita. Karena mau dilihat Pak Kepala Sekolah, saya datang siang dan saya malu hati, sudah tidak nyaman duluan. Nah, misalnya jika ada kalimat apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya, misalkan saja seperti tadi tentang kehadiran, kalau saya tidak masuk pagi maka saya malu dengan kepala sekolah. Ini sudah contoh dari kalimat apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi dari luar lagi yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Nah, kaitannya lagi masih kehadiran tepat waktu. Apa yang saya dapatkan kalau saya melakukannya? Nanti kalau saya masuk pagi, Kepsek sudah lihat saya. Nanti Pak Gapsek mau kasih saya apa, reward kan apa, apalagi kalau di sekolah ini dari motivasi tadi, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengalaminya di kelas. Kira-kira hal apa saja yang sudah pernah dialami? Di sini saya ada pertanyaan pemantik, sekaligus ada pilihannya. Hanya saja penjelasannya nanti bisa Bapak Ibu kemukakan karena alasannya itu pasti berbeda-beda antara guru satu, guru yang lain itu pasti berbeda. Karena kelas yang satu
satu dengan kelas yang lain meskipun sama-sama satu jenjang itu pun memiliki perbedaan. Nah, pertanyaan pemantiknya sebagai berikut. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, itu ada pilihannya. Dari yang tadi yang sudah saya sampaikan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Alasan saya pribadi itu selain menghargai nilai-nilai diri sendiri, lebih ke tanggung jawab. Lebih ke tanggung jawab. Luar biasa Bu Nurni. Berikan tepuk tangan dong buat Bu Nurni. Ya. Terima kasih. Tanggung jawab, betul sekali Bu. Kita memang harus tanggung jawab. Bagaimana anak murid kita mau tanggung jawab kalau kita sendiri tidak bertanggung jawab? Mungkin alasan yang lain. Mungkin Bu Evi, apa alasannya Bu Evi? Jika itu adalah Ibu Evi. Mungkin kalau bagi saya ya, masih kecil, sifatnya masih dicontoh sebagai contoh atau teladan baik. Oh ya, luar biasa. Macam kayak sudah saya setting ya, padahal tidak. Baik, tanggung jawab, tauladan itu memang perlu digarisbawahi bahwa kita ini guru adalah sebagai contoh atau tauladan bagi anak murid. Jadi poin yang keempat yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa tidak disebut peraturan, kesepakatan atau keyakinan? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau kasih pendapat? Silahkan. Mungkin Bu Eda, silahkan. Boleh kasih pendapatnya. Ini juga semacam pemantik. Boleh Bu Eda, silahkan. Ini Menurut saya yang paling bisa menjadi anak itu keyakinan. Kalau peraturan dan kesepakatan itu masih sesuatu yang tadi dibilang ekstrinsik dari luar. Jadi anak mau disiplin diri tapi pengaruh dari luar. Kalau keyakinan disiplin diri dari dalam. Itu menurut saya. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bu Eda. Wah, sudah ini kayaknya sudah kita bisa memulainya dulu di kelas kita. Sebetulnya keyakinan ini juga bisa kita terapkan di keyakinan sekolah secara umum di sekolah kita. Jadi misalkan kayak boleh dipasang menggunakan kita membuat poster-poster begitu tentang keyakinan sekolah. Dan itu harus kita yakini semua sebagai warga sekolah. Bagaimana cara membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Nah, ini adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, dia lebih universal, dia lebih luas, tapi kalimatnya sedikit dan mudah dipahami, ya, dan mudah dipahami. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, tadi yang saya bilang, ya, pernyataan-pernyataannya universal, dia bersifat umum. Contohnya misalkan anak-anak di kelas itu sudah memiliki kesepakatan sekolah kita. Jadi bukan mengacu pada sekolah lain, tapi mengacu pada sekolah kita. Apa yang dipakai acuan dari sebelumnya? Misalkan tahun kemarin seperti apa? Itu kita jadikan acuan untuk tahun ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, dari kesepakatan anak-anak menyampaikan pendapatnya boleh lisan, boleh tertulis, boleh dituliskan langsung di papan tulis atau menggunakan post-it yang ditempel. Itu saya rasa lebih seru, anak-anak lebih suka yang seperti itu. Boleh juga kita terapkan di sekolah kita pada saat kita membentuk keyakinan sekolah. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yaitu
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini penting Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu bukan sesuatu hal yang paten, harus seperti itu dilaksanakan 200%. Bila mana ada sesuatu hal yang perlu, misalkan pertimbangan, bisa keyakinan itu kita tinjau ulang, bisa kita perbaiki, kira-kira di mananya yang belum sesuai, itu yang kita sesuaikan. Sampaikan bahwa peraturan, kesepakatan, keyakinan itu tak lepas dari motivasi, dorongan, intrinsik dan ekstrinsik. Ini secara garis besar saja Bapak Ibu. Peraturan itu adalah petunjuk kaidah tadi yang di situ sifatnya paten, dia satu arah, ya. Dan peraturan ini dibuat untuk mengatur, ya. Peraturan ini dibuat untuk mengatur. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu yang bisa untuk curang pendapat, tidak bisa seperti ini, tidak, karena itu peraturan. Dan biasanya peraturan ini ada yang namanya dasar hukumnya. Biasanya kalau peraturan seperti itu, misalkan kayak Bapak kemarin contohnya jadwal piket, Bapak sudah atur, oh ini bagiannya masing-masing, dan sudah di-SK-kan, itu tidak ada komplain lagi kalau sudah diatur. Kecuali kalau masih belum di-SK-kan, nah itu masih bisa. Kemudian kesepakatan. Nah, kesepakatan itu menyangkut perihal sepakat atau konsensus tentang suatu nilai yang akan diacu bersama. Ya, adalah bentuk kesepakatan bersama yang akan kita laksanakan. Ya. Dan kesepakatan itu membentuk suatu nilai. Tentunya adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang keluar dari kesepakatan yang sudah kita buat. Dan nilai-nilai itu menuntun pada keyakinan. Jadi dari kesepakatan itu menuntun kepada keyakinan. Itu kesepakatan kelas. Jujur Bapak Ibu, saya juga baru tahu tentang keyakinan kelas setelah saya masuk ke pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya yang saya pahami itu kesepakatan kelas saja. Manusia. Nah, di sini Ibu Guru Marta yang jadi apa namanya? Yang jadi pelaku tersangka bukan ya. Ibu Marta, guru wali kelas 2A di SD Impres Timika, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jadi Bu Marta ini sedang ada problem. Muridnya, si Doni, dia suka sekali merebut atau ambil bekal makanan temannya. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Marta, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu semua. Dan kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini sebetulnya seringkali kita alami ya, kasus-kasus seperti ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat, mungkin Pak Asisi atau yang lain, Bu Nur, mungkin boleh pendapatnya kira-kira kalau posisinya Bapak Ibu itu sebagai Bu Marta atau Marta langsung saja, karena Bu Marta bagaimana kira-kira menghadapi situasi seperti itu? Pakai next-nya Bu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memanggil murid itu atau Doni itu menanyakan kenapa melakukan hal seperti itu. Karena mungkin dari rumah kita makan atau bagaimana tidak ada orang belajar yang ditanyakan begitu ya, supaya memberi nasihat. Terima kasih. Ya. Terus Bu Marta, belum selesai Bu. Kira-kira
kita, misalkan sebagai doni, kira-kira apa yang menjadi alasan doni untuk melakukan itu? Oh iya. Ini kasihan udah jadi Bu Marta. Berarti doni ganda. Ya, doninya. Ya, saya sebagai doni, saya sebenarnya sudah makan di rumah Bu Guru. Cuma saya maunya ganggu teman saya. Ya. Saya maunya itu ganggu teman, merusak makanan teman saya. Kita inginkan sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, tadi yang Bu Murni sampaikan sebagai doni, saya suka karena mengganggu teman-teman. Nah, berarti ini kebutuhan dasar yang mana? Nah, di sini kebutuhan dasar itu pusatnya itu memang kita untuk bertahan hidup, mau makan, mau senang. Nah, tapi kecenderungan manusia itu ada 4 kebutuhan dasar yang ada pada diri kita. Ada pada diri kita. Yang pertama itu adalah kebutuhan kesenangan. Tadi Doni sudah sampaikan, dia senang, dia puas kalau sudah bisa mengganggu teman. Nah, di sini Doni ternyata dia memiliki kebutuhan kepuasan atau kesenangan di diri. Dan manusia itu memang butuh, ya, bisa juga membutuhkan perhatian atau kasih sayang. Kenapa? Mungkin dia supaya ibu guru lapor ke orang tua. Kalau sudah lapor ke orang tua, akhirnya orang tua memperbaiki, memperhatikan, menegur, paling tidak menegur. Nah, kenapa kamu ganggu-ganggu, kamu rebut bekalnya temanmu, kamu kan sudah bawa sendiri, misalkan seperti itu. Karena itu memang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini pada kebutuhan dasar manusia ini memang sengaja yang saya pakai contoh adalah anak-anak. Karena memang kita guru ini wajib mengedepankan menomorsatukan segala kebutuhan yang berpihak pada murid. Ya, dari segi kesenangan, anak-anak dengan kontrol penghukum. Nah, penghukum ini tadi yang kaitannya dibenturkan dengan aturan. Misalkan Pak Asisi ada muridnya yang tidak memakai kaos kaki atau sepatu warna hitam. Padahal aturannya setiap hari Senin sepatunya harus hitam. Kira-kira sebagai penghukum, Pak Asisi apa yang dikatakan? Sebagai penghukum, kenapa kamu tidak pakai sepatu yang warna hitam? Ayo push up. Nah, misalkan itu adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini biasanya dia menyampaikan itu lembut, tapi anak akan berdampak, dia di dalam dirinya cenderung menyalahkan diri sendiri. Misalkan di kelas, aduh Doni, kenapa kamu pakai sepatu hitam? Karena terlambat ke sekolah lagi. Kalau kamu terlambat terus, tidak taat tata tertib, kamu nggak kasihan kah sama ibu guru? Ibu guru sudah teriak-teriak setiap pagi, kasih tahu anak-anak besok hari Senin pakai sepatu hitam. Kenapa kamu masih pakai sepatu yang warna coklat? Kenapa kamu masih datang terlambat? Nah, ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah, dan masing-masing posisi ini pasti akan memiliki dampak kepada anak. Nah, jika yang penghukum itu dampaknya ke anak, anak tentu pasti tidak suka. Anak pasti tidak akan suka. Dia entah memiliki rasa dendam, saya malas sekali sama ibu guru, kemarin saya rambut itu dia gunting. Ternyata dia ingat sampai dia tua. Kemudian pembuat rasa bersalah juga sama seperti itu. Dia akan bertanya-tanya dalam diri, kenapa ini Bu Guru jadi seperti itu? Aduh, kenapa tadi saya pakai sepatu coklat, tadi saya buru-buru jadi. Nah, ini Bapak Ibu, dari beberapa ilustrasi gambar tadi, sedikit di sini saya jelaskan bahwa seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu posisi penghukum. Kemudian pada posisi pembuat rasa bersalah, ini biasanya guru akan bersuara agak lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Bisa jadi nanti pas saya memberikan contoh itu, aduh, kamu ini nggak kasihan, guru itu dilakukan di depan kelas. Jadi anak-anak yang lain melihat. Kemudian guru pada posisi teman itu tidak akan menyakiti murid karena dia sebagai teman tadi yang saya bilang solidernya tinggi. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, persuasi tadi yang saya bilang ada sedikit cerita. Sudah senang, masuk nanti kalau tidak bisa nanti Pak Guru bantu. Nanti Ibu Guru bantu. Nanti kalau sudah misalkan tidak bisa ini nanti bicara sama Ibu Guru. Nah, gitu. Kemudian memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, pada posisi ini didasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, pada pemantau ini, Bapak Ibu, kita sudah sering menanyakan ke anak-anak, apa konsekuensinya jika kamu melakukan kesalahan ini? Otomatis anak-anak akan menjadi lebih tahu. Misalkan kalau saya terlambat guru, berarti nanti saya ikut jam tambahan. Misalkan, berarti saya nanti harus pulangnya paling akhir. Nah, itu adalah bentuk dari konsekuensi. Nah, konsekuensi ini biasanya terdapat pada level pemantau. Nah, kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, disinilah guru akan mengembalikan tanggung jawab, ya, tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahannya sendiri. Hubungan, jadi antara guru dan murid itu bisa terjalin hubungan yang baik seperti keluarga, karena kita selalu melibatkan anak atau mengajak anak yang melakukan kesalahan itu untuk berdiskusi. Kemudian menuntut restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Bukan paksaan, itu cirinya. Kemudian ciri yang berikutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi menuntun anak diarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu supaya anak itu bisa mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Dia harus berbuat seperti apa. Kemudian restitusi ini juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya restitusi ini adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu juga menguatkan, restitusi itu juga fokus pada solusi bukan sosial, ya maaf. Kemudian yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah anak diajak berdiskusi, kembalikan ke kelompoknya lagi, berbaur dengan temannya lagi dengan perasaan yang senang. Restitusi. Nah, inilah yang dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri dari permasalahan, sekaligus membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi pengertian restitusi ini juga bukan main-main, ini sudah diteliti oleh peneliti yaitu Jason Gossen kurang lebih tahun 96. Nah, adapun ciri-ciri restitusi ini perlu Bapak Ibu ketahui. Sebetulnya ini banyak, hanya saja saya rangkum. Luar biasa materi di guru penggerak itu, Bapak Ibu tidak rugi kalau mau ikut. Memang capeknya juga luar biasa, tapi ilmunya juga luar biasa. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan,
namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi saya sudah contohkan di depan, oke, semua orang bisa berbuat salah, semua orang bisa berbuat pelanggaran atau kesalahan, tapi bagaimana orang adalah menstabilkan identitas tadi yang sudah saya contohkan di depan, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, bisa lagi dilanjutkan dengan kalimat kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah, atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kemudian tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya seperti apa? Kamu tentu punya alasan dalam kenapa melakukan hal ini. Contohnya tadi misalkan yang terlambat sekolah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Iya Bu Guru, karena saya tidur kemalaman. Nah, itu alasannya. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Atau bisa juga, apakah tidak ada cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu mau, atau pelajaran, sehingga bisa menggeser dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, kemudian mengakui dan mengenali kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sama. Kasus 1. Azilia tidak terima pekerjaannya dicontek oleh temannya yang menyebabkan dia marah dan emosi. Penyelesaian menggunakan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Azilia, Guru dengar kamu tadi berkata ya sama Tiara. Iya Ibu Guru, karena telah menulis pekerjaan saya Ibu Guru. Ya, Guru mengerti. Terus, kamu apa yang dilakukan pada Tiara tadi? Apa yang tadi saya telah menulis Tiara dari besar-besar Tiara Ibu Guru. Ya, baik. Sekarang Ibu Guru tanya sama kamu. Kamu pasti punya alasan kan melakukan hal itu semua? Oke Ibu Guru, karena Tiara tidak mau berusaha sendiri dalam mengerjakan tugasnya. Ya, baiklah. Ibu hargai apa yang sudah kamu lakukan. Seandainya guru dari kamu, mungkin juga guru akan bertindak seperti itu. Tapi guru bersyukur kamu tidak melakukan hal-hal yang lebih berbahaya dari sana. Baiklah, Azilia, kira-kira dari apa yang kamu lakukan itu berarti atau salah? Salah Ibu Guru. Terus Guru mau tanya lagi, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih Ibu Guru. Terus tindakan kamu, apa yang kamu lakukan dari keyakinan kelas kita? Penyelesaian menggunakan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Steve, guru dengar nanti dari guru pikir, kamu pernah tahu ya? Ada. Seingat kamu sudah berapa kali kamu terlambat sekolah? Sekitar 4 kali dulu. Sekitar 4 kali. Kalau terlambat di sekolah itu merupakan suatu kesalahan bukan? Suatu kesalahan dulu. Ya, suatu kesalahan. Tapi guru, sama alumni, semua orang pasti bisa berbuat. Baiklah, Steve. Manusia bahkan kesalahan tidak apa-apa. Yang penting kita bisa berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, kita cari solusinya sama-sama ya. Nah, sekarang kalau kamu tahu itu salah, kamu bisa mengubah. Karena saya sering begadang sambil bermain HP. Oh ya, tidak apa-apa main HP, tapi tidak boleh sampai melupakan. Jadi dari kesalahan itu, Saya sangat senang berdiskusi dan mengetahui kesalahan saya dan dapat memperbaiki kesalahan saya agar saya lebih menghargai waktu dan berdisiplin. Terima kasih. seperti ini, insya
insya Allah kita akan sampai pada level manager. Jadi saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ibu-ibu, bapaknya sudah berdiri. Penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif. Sesi berikutnya yaitu tentang diskusi. Mungkin ibu-ibu ada yang mau disampaikan atau ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi hari ini. Saya, Bapak Ibu guru, materi pengimbasan yang sudah saya sampaikan pada forum selanjutnya ini. Untuk yang diskusi ini sebetulnya bukan diskusi yang apa, tapi lebih kepada sharing, ya. Mungkin dari Bapak Ibu semua bisa sharing, atau mungkin dari materi tadi mungkin ada yang belum jelas di slide keberapa, nanti kita buka. Terima kasih atas waktu yang Disconnected. hal-hal positif yang sudah saya lakukan di kelas. Alhamdulillah saya sudah berupaya, contohnya dengan pendekatan kepada siswa, pendekatan juga kita ke orang tua. Kenapa anak ini sampai begini? Kenapa ada masalah apa di rumah? Ya, kita membuka komunikasi yang intens dengan orang tua terutama. Nah, dari situ saya mendapatkan banyak sekali. Oh, ternyata anak ini memang begini latar belakang orang tua. Terus saya pendekatan ke anaknya, saya bicara pelan-pelan karena kebetulan saya mengajar kelas 1. Apa yang ada dalam hati dia kok sampai dia berbuat begitu? Kamu nakal dengan teman, kenapa sampai begitu? Alasan-alasannya, ya meskipun dia jawabannya tidak, ini cuma kita jawabannya seperti namanya anak kelas 1, kadang begini begitu. Ya, dengan pendekatan itu saja yang saya lakukan, komunikasi dengan orang tua yang intens. Kemudian kita juga membuka diri kepada anak-anak untuk menganggap saya itu bukan hanya gurunya, tetapi saya ini juga ibunya. Kamu boleh cerita apapun, kalau perlu misalnya kayak tadi anak yang tidak bawa makan, bukan karena nakal, karena dia memang lapar. Di rumah orang tuanya belum sempat masak, tidak dibawain uang jajan. Jadi dia kadang ada anak yang bawa bekal sendiri belum makan seberapa, yang temannya yang ditawar itu ngerotok duluan. Atas penyampaiannya, mungkin dari ibu-ibu guru ada yang bertanya, boleh bertanya tentang kegiatan ini, boleh, atau mau curhat lagi tentang kebiasaan baik yang dilakukan di dalam kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit apa yang sering saya alami di kelas. Ini saya mau tanyakan ke Ibu Tastuti. Ini kalau di kelas itu anak-anak saya biasa melanggar. Saya mau tanyakan apakah saya ini benarkah atau bagaimana, karena anak-anak saya itu kalau melanggar tidak pernah memberi hukuman fisik, hanya dengan kata-kata saja. Yang kedua, dengan apa tadi, yang keyakinan dan apa tadi ya, kesepakatan. Biasanya kan kalau di kelas itu sudah biasa kita menulis tentang kesepakatan sama anak-anak kan. Tapi keyakinan ini belum pernah, kita baru kali ini saya dapatkan baru hari ini.
apakah yang kalau kita menulis keyakinan atau harus dua-duanya kita terapkan di kelas itu, keyakinan dan kesepakatan? Itu saja, terima kasih. Ada anak yang tidak mau menulis dalam ulangan, tidak mau menjawab, saya tidak pernah menghukum secara fisik, tapi hanya berupa kata-kata saja. Nah, perlu dilihat lagi kata-kata yang diucapkan itu seperti apa. Apakah dia dengan suara yang keras, dengan suara yang tinggi, atau bagaimana? Contohnya mungkin Bu Nur seperti apa? Misalkan contoh saja ya, kamu ini tidak pernah mau ulangan, terus kamu mau jadi apa? Kamu nanti nilaimu seperti apa? Nah, itu sudah masuk kepada penghukum, posisinya penghukum. Ya, lain lagi kalau posisinya membuat rasa bersalah. Aduh, nah kenapa kamu tidak menulis kan? Kamu tidak kasihan Bu Guru kan sudah capek-capek bikin soal nih. Kenapa kok tidak mau kerja nih? Bu Guru semalam ini tadi menulis soal, nanti kamu tidak ada nilaimu ini. Nanti orang tuamu marah nih sama Ibu Guru. Nah, itu membuat rasa bersalah. Jadi pada posisi kontrol ini saya mengajak kepada Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri, di posisi manakah kita? Ya, di posisi manakah kita? Jika kita masih ada di posisi 1, 2, 3, dan 4, ayo kita menuju ke posisi 5. Nah, harapannya itu. Tapi pada posisi 4 pun itu sudah bagus. Karena apa? Karena di posisi 4 ini anak-anak sudah dilatih untuk mengenal sebuah konsekuensi. Kira-kira konsekuensimu apa kalau kamu tidak mengerjakan? Jadi itu nanti Bu Nur silahkan introspeksi diri. Kalimat seperti apa yang Bu Nur sudah lontarkan ke anak itu? Apakah saya penghukum? Apakah saya membuat rasa bersalah? Jadi seperti itu Bu Nur. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang kesepakatan kelas, apakah harus saya membuat keyakinan kelas? Iya. Tadi sudah disampaikan, sudah jelas. Sama Bu Nur, saya juga masih pada level kesepakatan kelas. Nah, ini ya Bu Nur ya. Nah, kesepakatan itu sudah bagus Bu Nur. Tapi kalau kesepakatan itu masih sifatnya itu hanya sebatas sepakat kita antara guru dan murid. Ini sudah kesepakatan itu sudah melibatkan dalam pembuatannya itu antara guru dan murid. Ya. Sekali lagi, kesepakatan itu kita sudah melibatkan guru dan murid, dan ini sudah bagus. Nah, kalau keyakinan itu adalah berasal dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita satukan. Jadi bahasanya itu dari kalimat, dari kata yang ada di kesepakatan kelas kita bentuk lebih universal lagi, lebih luas lagi. Contohnya, tadi saya sudah bilang di kesepakatan kelas, anak-anak di situ di kelas ada bahasa misalkan datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Itu misalkan salah satu kesepakatan kelas yang ada. Terus ada lagi anak-anak yang lain, tidak terlambat ke sekolah. Nah, dari beberapa kata itu intinya kan sama. Nah, kita buatlah menjadi sebuah keyakinan, yaitu menghargai waktu. Karena kalau menghargai cenderung dari dalam diri sendiri. Jadi lebih universal, lebih luas, tapi kalimat itu bisa hadirnya itu bisa berimbasnya itu dari dalam diri kita. Ini ada beberapa hal baru yang kita dapatkan ya. Yang selama ini memang kita sudah lakukan, hanya kemungkinan di situ yang pembedanya itu yang kita belum pilih-pilih. Contoh tadi,
ada istilah kesepakatan kelas, ada istilah keyakinan kelas, begitu ya. Pada dasarnya itu saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu sudah melakukannya di kelas, hanya untuk menempatkannya mana yang masuk keyakinan kelas dan mana yang masuk kesepakatan kelas, seperti itu. Dan hal ini perlu Bapak Ibu juga mensosialisasikan kepada peserta didik, kepada anak-anak, supaya mereka juga tahu menempatkan diri. Oh, saya masuk di ranah ini, oh saya melanggar ranah ini, seperti itu, supaya sinkron antara program kesepakatan, keyakinan dengan perilaku anak didik kita, termasuk garis kontrol dari Bapak Ibu. Oh, kalau anak-anak bertindak demikian, keluar dari jalur ini. Kalau anak-anak melakukan hal demikian, masuk secara positif di jalur ini, seperti itu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan bahwa setelah mendapatkan materi ini, Bapak Ibu mengimplementasikan di dalam kelas masing-masing, di kelas yang menjadi tanggung jawab. Jangan Bapak Ibu ada di zona aman, jangan cari aman dulu. Perjalanan ke depan masih jauh, ya. Karena orang kalau sudah terbiasa di zona aman, maunya nyaman terus itu, dan pada akhirnya tidak bergerak, tidak berinovasi. Ya, mungkin itu yang menjadi penekanan dari saya. Terima kasih. Pada Ibu Tastuti sebagai calon guru penggerak angkatan 10, membuka wawasan, terus terang membuka wawasan saya pribadi. Dari awalnya menurut saya itu kesepakatan kelas itu sudah suatu hal yang benar. Ternyata dari kesepakatan kelas, mulai besok tahun ajaran baru saya menerapkan lagi untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, ini PR untuk kami semua. Selain keyakinan dan kesepakatan kelas, itu ilmu baru yang saya dapat, yaitu tentang apa tadi ya, yang 5 tadi ya. Ya, bukan yang guru sebagai itu ya, kontrol, posisi kontrol. Itu juga hal baru bagi saya. Saya berterima kasih sekali atas ilmunya. Itu juga hal baru. Selama ini yang saya lakukan, akhirnya saya kayak introspeksi diri, saya kayak merefleksi, oh ternyata saya kurang lebihnya itu di posisi teman dan posisi keempat. Itu memang saya lakukan. Dan mulai tahun ajaran baru lagi, saya mohon dukungannya untuk di posisi yang manajer. Selamat Anda jadi angkatan ke-12. Itu saja. Amin, 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 kita aminkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menutup acara kita di siang hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih waktu yang kedua kalinya untuk saya. Sebelum saya menutup kegiatan ini, saya kembali lagi mengingatkan kepada kita semua, menekankan bahwa belajar dari materi yang disampaikan oleh saudara kita Ibu Tastuti ini, pastinya bahwa Bapak Ibu guru sudah melakukannya di setiap kelas Bapak Ibu guru. Hanya kembali saya ingatkan bahwa untuk menempatkan setiap persoalan itu harus pada tempatnya, membedakan itu mana yang disebut dengan kesepakatan kelas, mana yang disebut dengan keyakinan kelas, dan materi yang terakhir tadi yang sudah diperankan oleh peserta didik dari Ibu Tastuti sendiri tentang istilah restitusi. Jadi Bapak Ibu harus pahami, restitusi itu adalah proses di mana anak itu dia harus menyadari sendiri apa kesalahan yang dia sudah lakukan, dan dia paham betul bahwa itu adalah keluar dari entah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, keluar dari kesepakatan yang ada, dan dia menyadari mau berubah, mau memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan proses restitusi. Jadi kita tidak sebatas menvonis mereka bahwa itu salah, tetapi bagaimana kita menggali inspirasi
anak tersebut sehingga dia menyadari dengan sendirinya bahwa apa yang dia sudah lakukan itu salah atau keliru, dan dia sadar untuk mau berubah, mau memperbaikinya. Jadi satu paket itu, dia tahu dan dia mau berubah memperbaikinya, bukan hanya dia tahu kesalahannya. Jadi itu berbeda lagi. Kalau dia hanya tahu kesalahannya, dia belum tahu, oh iya seharusnya saya melakukan demikian. Jadi itu yang disebut dengan restitusi. Jadi Bapak Ibu, di dalam mengimplementasikan materi ini sebenarnya tidak dibuat untuk artinya di waktu-waktu tertentu. Sebenarnya itu berjalan seiring proses. Jadi Untuk acara selanjutnya nanti refleksi, namun sebelumnya kita tutup acara pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Ya, diangkat semua. Tulisannya diangkat.